nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Nurul Iman ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ing dalu menika langkung rumiyin kula ngaturaken syukur dumateng Allah ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita sedaya. Saking nikmat ingkang kita anggap sepele ngantos nikmat ingkang awis reginipun, awis nilene, lan nikmat ingkang melebihi segalanya. Jadi mulai waktu yang diberikan Allah kepada kita, kesempatan yang mana sebagian besar manusia mereka dirugikan. Ni'matani maghbunun katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mayoritas manusia, kebanyakan manusia, umumnya manusia itu dirugikan oleh dua nikmat itu. Udah dari sekian miliar manusia itu yang banyak dirugikan oleh dua nikmat itu, tidak bisa menggunakan atau terperdaya oleh dua nikmat itu, tidak berdaya dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Itu umum sekali, bahkan kita pun sering tidak mensyukurinya, dan kita baru tersadar bahwa itu merupakan nikmat ketika nikmat tersebut dihilangkan dari diri kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbaring lunglai di rumah sakit misalnya, atau di kamar tidak berdaya, merasakan sakit, saat itulah baru menyadari bahwa sehat itu adalah kenikmatan yang mahal. Demikian juga ketika kita tersibukkan oleh kegiatan keduniawian, keseharian kita sampai berjalan dalam jangka waktu yang panjang, bertahun-tahun, sehingga ketika dia melihat ke belakang, menoleh ke belakang, baru sadar bahwa ternyata sekian puluh tahun ini saya tersibukkan oleh keduniawian saya. Jadi ketika dia dicabut kesempatan itulah baru dia sadar bahwa itu merupakan nikmat. Bahkan dalam Al-Quran itu dua kali Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan niscaya jika kalian semua menghitung terhadap nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya dan saking mahalnya nilainya. Dan untungnya Allah tidak memerintah kita untuk menghitungnya nih, atau menghitung nikmat itu, tidak. Perintah Allah adalah mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niscaya jika kalian bersyukur maka akan aku tambah sungguh nikmatku, dan niscaya jika kalian kufur, artinya tidak mau mensyukuri, maka siksaku sangat pedih. Diancam oleh Allah akan disiksa. Artinya orang yang tidak bersyukur itu berarti tidak
menetapi kewajibannya, karena kewajiban itu karena bersyukur itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Maka dari itu di setiap kesempatan, dan sebetulnya tidak hanya di setiap pengajian saja kita bersyukur itu. Seharusnya di setiap saat itu kita selalu bersyukur, memperbanyak kalimat syukri. Dan syukur ini, ya, syukur ini merupakan doa. Dengan kita bersyukur berarti Allah akan mendatangkan kenikmatan yang lain yang belum kita terima. Jadi kesyukuran itu menarik kenikmatan lainnya. Nah, karena Allah akan menambah. Di samping itu, di dalam hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa khairu doa alhamdulillah, afdalu doa alhamdulillah, afdalu zikri la ilaha illallah, wa afdalu doa alhamdulillah. Lebih utamanya zikir mengingat Allah adalah melafalkan kalimat la ilaha illallah, dan lebih utamanya doa kepada Allah adalah membaca atau mengucapkan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi ketika kita menyatakan alhamdulillah, itu tidak hanya berdoa, tetapi itulah baik-baiknya doa. Pol-polnya doa, utama-utamanya doa ya alhamdulillah itu. Berdasar sabda Rasulullah tadi bahwa afdhalud doa la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan alhamdu ra'sus sukri, ma hamidallaha la yahmaduhu, bahwa ucapan lafal alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, itu adalah ra'sus sukri. Ra'sun itu kepala, puncak tertinggi. Puncaknya seseorang bersyukur kepada Allah itu ya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi misalnya ada orang bercerita mendapat kenikmatan, misalnya dapat untung, uang banyak misalnya, sawahnya kena proyek misalnya. Sing cerita ngetuprus gitu, sak jam punjul, was seneng hatiku Kang, sawahku sing neng kae, wis cerita sak jam. Dia mengungkapkan kebahagiaannya, kesenangannya mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tetapi dalam ceritanya itu dia tidak satu patah kata pun menyatakan alhamdulillah. Nah itu berarti belum bersyukur. Karena puncaknya syukur itu menyatakan lisannya alhamdulillah. Maka penting sekali. Nah, ulama mengatakan menyimpulkan bahwa kesyukuran itu meliputi 3 bagian. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga amal perbuatan. Jadi yang pertama hati itu, hati kita, di dalam hati kita harus yakin, seyakin-yakinnya, beriman, percaya penuh bahwa seluruh kenikmatan ini adalah milik Allah, bahwa semua kenikmatan ini adalah pemberian dari Allah. Harus yakin. Adapun sawah, pabrik, perusahaan, kantor, jualan, toko, itu hanya jalan, hanya perantara. Tetapi hakikinya rezeki itu adalah milik Allah dan pemberian dari Allah. Itu harus ada keyakinan tuh dalam hati kita. Itu namanya syukur. Kalau seseorang sukses misalnya, berhasil dunianya, karirnya misalnya, kuliahnya tinggi, kemudian menjadi pegawai dengan posisi yang cukup tinggi, dengan gaji yang besar dan
fasilitas yang bagus misalnya. Nah, kalau dia meyakini bahwa yang dia terima itu adalah selain dari Allah, apalagi dia merasa bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari kemampuan dia, kecerdasan dia, usaha dia, kegigihan dia. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak bersyukur. Karena apa? Karena dia tidak meyakini sepenuhnya bahwa kenikmatan yang ia dapatkan itu semua bersumber dan berasal dan pemberian dari Allah. Itu. Makanya seseorang itu bisa bersyukur dengan baik, dengan sempurna atau tidak, itu sangat dipengaruhi dengan ketauhidan seseorang. Seseorang yang tauhidnya sangat kuat, sangat kokoh, tauhidnya bagus, dia akan meyakini sepenuhnya dengan hakul yakin bahwa kenikmatan yang dia peroleh adalah semata-mata pemberian Allah, mutlak pemberian Allah, bukan dari dalam dirinya sendiri. Seandainya toh di dalam hatinya terbersit bahwa itu hasil dia belajar, hasil kuliah, kecerdasan, itu pun tetap bahwa kecerdasan yang dia miliki di dalam otaknya itu adalah pemberian dari Allah. Kemampuan orang tuanya menyekolahkan, menguliahkan, membiayai juga atas pemberian dari Allah. Nah, itu. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang bersumber dari selain Allah. Semua sumber kenikmatan, sumber rezeki adalah datangnya dari Allah. Itulah tauhid yang kuat. Maka seseorang yang memiliki tauhid yang kuat tidak akan sombong, tidak akan pernah membanggakan dirinya. Tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan ini saya jelaskan bahwa manusia kalau ingin sombong itu sebetulnya sangat tidak pantas. Ibarat sebuah komputer, ya, komputer, Bapak Ibu sekalian tahu komputer, laptop. Di situ ada prosesor, perangkat utama otaknya komputer itu. Nah, manusia yang sombong itu seperti komputer yang tidak kompatibel. Ibaratnya komputer itu tidak kompatibel kalau diisi program sombong. Karena apa? Karena manusia itu lemah. Lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah apapun. Dia sangat bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita semua ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain izin dari Allah, pemberian dari Allah. Maka kalau ada manusia kok sombong, itu nggak pantas, nggak cocok. Karena seperti komputer tadi, tidak kompatibel untuk diprogram sombong. Karena manusia tidak pantas sombong. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sesuai dengan kesombongannya. Allah pantas sombong karena Allah maha segala-galanya, maha mengetahui, maha pandai, maha melihat, maha murah, maha kuat, maha perkasa, maha mulia, maha suci, maha kuasa. Semua Allah mampu melakukan. Fa'alul lima yurid. Allah mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Surat Al-Buruj, fa'alul lima yurid. Jadi Allah pantas kalau Allah itu sombong. Gumbede, tidak ada kata takabur bagi Allah. Karena apa? Karena sesuai. Nah, kalau kita manusia makhluk yang lemah, yang tidak berdaya sama sekali, yang kita diciptakan oleh Allah, bergantung kepada Allah, hidup mati kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka
kita tidak pantas untuk berbuat sombong. Artinya kita harus selalu bersyukur. Dengan memperbanyak syukur berarti kita makin mengakui bahwa kenikmatan yang kita terima ini betul-betul hakul yakin pemberian dari Allah. Itu dalam hati, syukur dalam hati, meyakini bahwa semua nikmat yang ada ini adalah milik Allah. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, dengan kalimat seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Alhamdulillah syukri ma hamidallaha la yahmaduhu. Orang belum dikatakan bersyukur kepada Allah sebelum memuji kepada Allah, sebelum mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Perbuatan kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan, kita pakai kenikmatan itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita semua. Kita yang sebetulnya belum ada menjadi ada, diciptakan ini tujuannya supaya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi tujuan penciptaan kita ini adalah agar kita beribadah kepada Allah. Kodrat kita itu diciptakan untuk beribadah. Maka ketika ada wujud manusia, jelengger manusia di muka bumi ini, tetapi kenyataannya dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka sebetulnya dia menyalahi kodratnya sebagai manusia. Maka dari itu kita mensyukuri atas penciptaan ini, diciptakan Allah, diberikan kecukupan kebutuhan selama hidup di dunia ini, maka kita menggunakannya untuk tujuan Allah menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Diberi umur, diberi waktu, apalagi saat ini Bapak Ibu sekalian, kita diberi umur panjang masih menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Ini satu kenikmatan yang berharga sekali, waktu yang sangat mahal, karena tidak semua orang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ada beberapa orang itu meninggal sebelum bulan Ramadan. Dekat saya itu ada kemarin orang Karangduren 2 hari sebelum Ramadan meninggal. Ada lagi Hamin 1 Mas Ismail, Jokam dulu Jokam, teman Jokam saya dulu, Hamin 1 meninggal, orang Karangsono. Nah ini usianya baru 49. Jadi kita masih oleh Allah masih diberi kesempatan lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Nah ini merupakan kenikmatan yang sangat berharga. Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya dengan jalan bahwa kita meyakini umur panjang ini pemberian Allah, kemudian lisan kita menyatakan alhamdulillah, kemudian dalam keseharian kita isi Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah, terutama menetapi kewajiban-kewajiban bulan Ramadan. Yang utama yaitu puasa di bulan Ramadan. Banyak ustadz, banyak mubaligh telah menyampaikan ayatnya, perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana orang-orang dulu diwajibkan atas puasa. Itu orang-orang dulu juga diperintahkan puasa. Perbedaannya hanya dalam hal syariatnya saja. Nah, kalau Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kalau zaman dulu itu puasa ya dari maghrib berbuka ya. Setelah berbuka maghrib itu tidak makan lagi sampai besok maghrib lagi. Nah, dulu seperti itu. Awal zaman Nabi Muhammad sebelum turun ayat minal fajri itu juga seperti itu. Nah, jadi kalau maghrib keturun ya udah sampai besok maghrib lagi makannya.
Jadi kemarin terakhir maghrib, tadi maghrib keturun, ya sesuk maghrib agak untuk mangan. Makanya ada yang tidak kuat. Zaman Nabi sahabat ada yang tidak kuat. Nah, karena ketiduran nggak makan, wah itu. Nah, perbedaan syariat. Tetapi kewajiban puasa itu sudah ada sejak zaman dulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi goalnya itu adalah ketakwaan. Makanya di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini adalah riyadhah, latihan, ya, gemblengan, ditempa selama 1 bulan, diuji, dites. Ketika kita di rumah sahur, kemudian pagi hari kita pergi kemana-mana, ada yang ke pasar, ada yang ke tempat kerja, ada yang perjalanan, ada yang bepergian, tidak bertemu dengan keluarga, berpisah dengan anak dan istri. Nah, itu diuji. Apakah dia tetap berpuasa karena takut pada Allah, takwa pada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, dia yakin, atau dia ragu atau tidak yakin dengan pandangan Allah, kehadiran Allah, sehingga dia karena tidak dilihat oleh orang yang dia kenal, dia makan, dia minum, atau ketika tidak ada orang sama sekali, dia makan, dia minum. Lah itulah ujian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal-hal yang membatalkan semua dijauhi, makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian berkata kotor, mencaci maki, bertengkar, kemudian lagi ada marah-marah, tidak sabar. Nah, itu semua adalah mengurangi kesempurnaan, bahkan ada yang membatalkan puasa kita. Untuk itu ketakwaan itulah yang kita raih nanti. Jadi keberhasilan kita setelah Ramadan nanti yaitu peningkatkan ketakwaan kita. Jadi terjadi lompatan ketakwaan. Jadi kalau ketakwaannya itu asalnya stagnan, datar, nah begitu ditempa puasa 1 bulan ini melompat, naik, lebih tinggi, lebih jauh, lebih baik, lebih takwa. Nah, selanjutnya hasil tempaan 1 bulan ini untuk bekal hidup masa yang akan datang, 11 bulan yang akan datang, menghadapi hidup di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, sampai besok tahun depan, atau di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sehingga ketemu Ramadan berikutnya. Itulah tujuannya, supaya kita tetap dalam keimanan. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik, bisa turun. Karena apa? Karena iman itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam atau di pipi. Kalau tai lalat andeng-andeng, nek manggone ning pipi ya orang ngalenggon itu. Udah di situ terus. Tapi karena iman itu di dalam hati, padahal Rasulullah mengatakan innama sumiyal qalbu min taqallubi. Sesungguhnya adanya dinamakan hati karena bolak-baliknya. Al-qalb, qalbun atau al-qalb, yang bolak-balik, bolak-balik. Makanya disebut qalb karena bolak-balik, berubah-ubah. Kadang naik, kadang turun, kadang ragu, kadang yakin, kadang senang, kadang susah, kadang khawatir, kadang tenang. Nah, itulah hati. Maka diharapkan dengan Ramadan ini Allah menurunkan ketenangan di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang takwa, istiqomah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kultum pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.